Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jangan lupa tetap menonton Mr. Aditya Podcast dan berikan like, comment, and subscribe channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu guru serta anak-anak yang di rumah. Hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, hari ini Mr. sudah bersama dengan seorang anak alumni Dinamika Umat 9 tahun. Wow. SDIT 6 tahun, SMP 3 tahun, dan sekarang duduk di kelas 1 ya, di kelas 10 berarti ya. Siapakah dia? Ada yang kenal? Namanya adalah Amanda Kartika Rahmawati ya, dipanggilnya Tika ya, atau lebih sering kita panggilnya dengan sebutan Tika. Betul ya Tik ya? Iya. Ya. Yang pertama, Mister mau tanya, kok dipanggil Tika sih? Kenapa enggak Amanda atau Wati? Karena dari kecil dipanggilnya Tika, ya udah gitu aja. Oh, dari kecil Iya. dipanggil Tika. Iya. Oh, Amanda Kartika Rahmawati dipanggil Tika. Oke ya. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Tika terkait banyak hal tentang DU, tentang dunia SMA dan lain-lain. Oke, Tik, bagaimana kabarnya Tik? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Sekarang Tika sedang apa nih? Kesibukannya apa? Daring sama OSIS aja sih sejauh ini. Daring ya? Iya. Sekolah daring masih? Iya masih. Pernah nggak sekolah belajar langsung? Belum. Belum pernah? Setahun ini belum pernah? Belum. Kalau ke sekolah? Pernah 3 kali. Pernah? 3 kali ya? Tapi belajar? Enggak, itu cuma buat kebutuhan OSIS. Oh, untuk OSIS? Iya. Ya, untuk OSIS. Oke, Tik. Ya nih, yang pertama Mister mau tanya nih Tik. Ya, sebagai alumni 9 tahun Dinamika Umat. Tik ya? Iya. Tentunya itu bukan waktu yang sebentar ya, waktu yang lama ya. Apa kesan terbaik Tika ketika sekolah di Dinamika Umat? Ya, apa kesan yang tak terlupakan? Kalau dari pertemanannya tuh seru gitu kan. Ya. Terus juga gurunya baik-baik. Sama-sama kayak mendukung lah kita gitu, selalu mensupport kita gitu. Terus juga lingkungannya sih, sekolahnya tuh bersih gitu enaknya. Bersih, Iya. sejuk, ya, itu yang berkesan ya. Iya. Ya. Terus apalagi Tik? Terus juga apa ya, itu palingan. Kalau Guru sama teman-teman? teman. Seru ya. Seru, terus Seru. juga ya gitulah. Kalau guru, para guru? Gurunya itu juga seru, terus ngedukung juga. Terus juga cara ngajarnya itu enak, gampang dimengerti. Alhamdulillah, gitu ya. Oke. Tika berarti sekarang sekolah di mana? SMA Negeri 2, SMA Negeri 2. 2 Bogor. SMA Negeri 2 Bogor. Ya. Kenapa Tika pilih ke negeri? Karena pengen nyoba aja gitu. Kan dari SD sampai SMP itu kan di Sini. swasta ya. Iya. Pengen nyoba SMA di negeri. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Dari awal memang niatnya di negeri ya, SMA ya? Iya. Negeri, nggak pengen ke swasta lain gitu? Enggak, emang udah pengen ke negeri. Pengen negeri ya. Oke. Tik, Tika, apa perbedaan masa SMP dengan SMA Tik? Kalau di SMA itu lingkup pertemanan tuh besar banget kan. Kalau misalkan kayak misalkan saya naik ke SMP, pasti temennya tuh kebanyakan dari yang SD jadi udah kenal. Terus Iya. juga yang baru cuma beberapa doang. Kalau di sini tuh bener-bener kebanyakan tuh baru dan saya kebanyakan nggak kenal juga. Yang di SMA nih? Iya. Baru jadi, ya? Iya, jadi harus mau nggak mau harus berani buat ngedeketin gitu. Kalau misalnya kita nggak berani ngedeketin, kita nggak punya teman. Iya. Apalagi kan masih daring kan? Iya, jadi susah nyari temen temennya. ya. Ketemu teman juga pasti belum kenal kan? Iya. Belum kenal. Terus Tika gimana nih? Apakah teman-teman sekelas sudah kenal semua? Alhamdulillah sekarang udah kenal. Udah kenal ya? Iya. Dengan cara apa? Ya sering nanya-nanya tugas kalau misalnya nggak ngerti. Terus juga kerja kelompok kan. Biasanya kalau dikasih kerja kelompok tuh kita ngerjain bareng-bareng. Via online tapi? Iya. Oh gitu. Terus juga lewat OSIS, lewat
organisasi. Jadi baik lingkup temen itu gede. Tapi Terus pernah ketemu langsung nggak dengan teman-teman? kalau yang OSIS pernah, tapi kalau yang teman sekelas itu belum. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Tapi muka sudah kenal. Kenal. Kenal aja ya. Kenal. Alhamdulillah. SMA 2 Negeri Bogor ya. Iya, Tika berarti aktif di OSIS. aktif. Aktif ya. Di bagian apa atau di divisi apa? Aku di departemen olahraga. Olahraga. Iya, Oh, karena taekwondo. iya. Oh iya, ya kayak karena aktif taekwondo ya. Masih Iya. aktif. Masih. Masih aktif. Masih. Sampai sekarang. Iya. Dari SMP kan ya, taekwondo ya sampai sekarang ya. Sekarang sabuk apa? Sabuk biru strip Biru strip naik ke merah. naik ke merah. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Amin. sampai nanti sabuk akhir. Ya amin. Amin. Apa program yang Tika buat di divisi olahraga di sekolah? Itu ada program kerja tapi belum terstruktur gitu loh, masih kayak angan-angan, masih di list gitu. Itu juga nanti dipilih-pilih, minimal tuh 4 program kerja, lebih juga nggak apa, cuma harus harus disetarakan kan sama yang lain, soalnya setiap bulan pasti ada program kerja dan nggak cuma satu doang, jadi harus bagi-bagi waktu. Bagi-bagi waktu ya. Tapi Tika ini dengan kesibukan di OSIS, apakah mengganggu pembelajaran? Kadang sih ya. Terkadang. Iya, Oh gitu. Apa yang bikin mengganggunya? Zoom gitu, kadang suka Zoom tiba-tiba, jadi mau nggak mau harus ngorbanin tugas belakangan dulu, Zoom OSIS aja dulu gitu. Soalnya di absen gitu kan. Di absen? Iya, Oh di absen kalau OSIS? iya, Oh gitu. Jadi kalau lagi Zoom, kalau ada meeting dadakan, itu ya, terkadang tugas sekolah terbengkalai. iya. Gitu. Oke, Tika, apa pengalaman atau ilmu yang Tika dapatkan selama aktif di OSIS? Yang pertama itu belajar bertanggung jawab, terus juga Pasti ya. disiplin, terus juga melatih kepemimpinan sih. Leadership, Iya, leadership ya. Berarti Tika tuh di divisi olahraga sebagai anggota, iya, masih anggota. Ada ketuanya berarti ya? ada. Ada ketuanya. Oke. Selain aktif di OSIS, apalagi Tik? Itu aja sih. Masih gitu ya? Heeh. Kalau ekskul lain, Kalau ekskul belum terlalu efektif sekarang. karena masih pandemi ya? Iya, Oh jadi betul-betul. aku kan kir ya, jadi Kir? kurang Kelompok ilmiah remaja, iya, ikut itu? ikut. Tapi belum aktif ikut ini ya, Belum, ekskulnya? belum. Soalnya kan bingung ya, kan biasanya kalau kir tuh praktikum. Pasti. Cuma kalau offline tuh kan nggak bisa praktikum, jadi belum kurang efektif. Kurang efektif. Oke, Tik, lanjut ya. Oke, Tik. Tika kan di SMP dulu terkenal ya salah satu siswa yang berprestasi ya. Iya. Dalam artian nilai akademiknya bagus, tinggi gitu ya. Nah, Tika kan dulu suka banget sama IPA ya, MTK, IPA Iya. gitu ya. Tekan nggak sih? Oh, masa sih? Iya. IPA dulu ah. Pokoknya Tika tuh anaknya aktif bertanya gitu kan. Dikit-dikit tanya gitu ya. Nah, Tik sebagai salah satu anak yang berprestasi di akademik atau di sekolah, Mister mau tanya, bagaimana gaya belajar Tika? Gaya belajar aku ya. Hmm. Kalau untuk yang teori-teori kayak IPS, biologi gitu, kalau aku baca-baca dulu. Kalau yang teori dibaca dulu. Iya, yang teori Baca. materi gitu dibaca-baca dulu, terus nggak boleh main HP, itu bakal terdistrak gitu. Jadi harus jauhin HP, bener-bener buku, fokusnya ke buku doang. Dan harus baca itu di buku. Oh, jadi HP nggak boleh ganggu tuh? Nggak boleh. Nggak boleh Iya. terganggu sama HP? Iya, kan tuh Iya. dihafal juga ya. Dihafal. Untuk yang teori ya? Iya. Yang membaca, kalian yang menghafal, kayak PKN, IPS gitu ya? Iya. Iya. Selain itu? Selain itu juga kalau misalkan yang berbau ngitung-hitungan, tuh mau nggak mau harus nanya ke guru. Harus nanya ayam banget sih. Kalau misalkan kalau cuma via kayak YouTube gitu doang tuh nggak bisa. Saya pasti bayangkan, kok ini bisa dapat dari mana sih? Kok bisa dikali, bisa digini? Jadi harus banget nanya ke guru. Oh, langsung ke guru? Iya. Kalau eksak gitu ya? Iya. Kalau eksak, oke. Kalau Tika itu tipe belajarnya itu mendengarkan musik atau enggak? Enggak, Enggak dengar musik? enggak. Harus hening, sepi gitu ya? Iya. Begitu. Tapi kan ada orang juga yang ini ya, harus pakai musik ya. Ada supaya biar lebih rileks gitu kan, biar lebih cepat masuk ke otak gitu ya. Kalau Tika enggak tuh? Enggak. Enggak. Kecuali kalau misalkan nulis materi sambil dengerin lagu itu bisa sih. Oh, kalau nulis materi merangkum, Iya, nulis, tapi nulis doang. hanya nulis doang gitu Iya. ya, itu bisa ya? Bisa. Oke.
Kalau Tika apa sih sebenarnya pelajaran yang paling disuka? Biologi. Biologi. Iya. IPA biologi. Iya. Kenapa tuh? Karena suka aja ngapalin gitu-gitu, terus kalau tentang manusia ya khususnya suka banget. Suka banget tentang manusia, Iya. bagian-bagian tubuhnya, Iya. fungsi-fungsinya itu ya, Iya. luar biasa. Berarti nanti insya Allah kelak Tika tuh mau jadi apa? Dokter ya, amin. Dokter. Amin. Dokter apa? Aku pengen bedah sih. Dokter apa? Bedah. Bedah. Oh amin. Ya semoga terwujud. Amin. Amin. Pelajaran yang paling disuka itu biologi, IPA biologi. Kalau menurut Tika yang paling susah tuh apa? Matematika. Matematika. Iya. Kenapa? Karena butuh ekstra buat ngertinya gitu loh. Jadi kalau cuma sebatas rumus doang tuh kurang bisa. Jadi harus benar-benar harus mengerti, dan itu kadang suka capek banget nggak ngerti-ngerti. Itu jadi yang bikin malas belajar untuk kamu. Oh gitu. Iya. Berarti kalau untuk ilmu-ilmu eksak butuh guru langsung ya, Iya. untuk bertanya gitu ya. Iya. Kecuali untuk yang sosial, tinggal baca gitu kan ya. Iya. Oke, luar biasa. Tik, perbedaan materi di sekolah SMP dulu dengan di SMA gimana Tik? Kalau SMP tuh baru yang basic-basicnya doang kan. Kalau di SMA tuh lebih dititi lagi. Jadi lebih detail lagi detail ngejelasinnya. lagi. Iya. Yang tadinya strukturnya cuma 4 doang, nah di 4 itu ada dipecah-pecah lagi. Jadi itu lebih susah. Lebih detail ya? Iya. Itu. Dan Tika itu merasa hal yang ini bukan yang susah. Iya, kadang. Susah. Heeh. Tapi kalau kita mau serius, ikan mau fokus, gampang ya insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah gampang. Tika nih masih ikut taekwondo kan? Masih. Kan? Itu memang latihannya kapan Tik? Setiap Sabtu sama Minggu. Oh di weekend aja? Iya. Pas libur ya? Iya. Selama pandemi ini ikut turnamen lagi? Masih ada? Masih. Turnamen masih ada? Masih. Oh masih ya? Ikut di mana tuh? Di mana aku lupa di mana ya? Yang terakhir kemarin tuh di Venezuela. Venezuela apa? Venezuela International tuh. Di daerah mana? Itu Lupa. internasional gitu lombanya. Langsung kan? Bukan virtual? Virtual. Oh virtual, Iya. oh virtual, kayak langsung. Enggak. Virtual ya virtual. Iya. Oh virtual. Oh bikin langsung di turnamen di apa tuh di Video. enggak langsung di tempatnya gitu apa namanya di gor gitu bukan ya? Oh enggak. Oh enggak virtual gitu. Iya. Oh virtual. Ya itu udah sering. Ya lumayan. Lumayan ya. Berarti Tika sekarang sudah berapa piala atau piagam yang diraih? Apa sih namanya medali ya? Iya, medali. 4 atau 5. 45 ya, Iya. alhamdulillah. Emas semua? Ada yang perak. Ada yang perak, mudah-mudahan bertambah ya. Amin. Amin. Waktu itu Mister juga podcast sama si Nara kan di sini kan? Oh, iya. Iya kan? Nara juga banyak cerita tentang taekwondo sih, ya kan? Tentang turnamen-turnamen ketika pandemi seperti apa latihannya gitu kan? Memang agak banyak ini yang berkurang ya. Tapi semoga sih pandemi berlalu lah ya biar bisa aktif latihan lagi ya, turnamen langsung gitu Amin, kan. amin. Oke, Tik lanjut ya. Tika dulu kan di SMP terkenal sebagai K-popers, ya kan? Ya fans K-pop gitu ya. Tika itu suka apa namanya di kelas suka nyanyi-nyanyi, suka ngobrol-ngobrol tentang K-pop sama Ataya gitu kan, sama Kayla gitu kan. Nah sekarang di masa SMA nih Tik, gimana tentang K-pop? Udah nggak terlalu ngikutin. Udah nggak terlalu ngikutin? Iya. Kenapa? Karena mungkin ada ada kesibukan lain juga, aku jadi udah nggak terlalu fokus. Kalau dulu kan emang seneng banget ya ngikutin 24 jam? Iya 24 jam di depan HP kayak nungguin info gitu. Sekarang udah nggak terlalu. Sekarang udah nggak terlalu ya? Iya. Bener-bener memang sudah nggak terlalu ngikutin lagi? Masih ngikutin dikit-dikit. Dikit-dikit? Iya. Tapi mungkin sudah punya fokus ke hal lain ya? Iya. Fokus ke OSIS gitu ya, ke belajar daring gitu ya. Oke, Tika memang dulu suka apa sih boybandnya? Suka BTS. Oh BTS, ARMY berarti? Iya. Iya, ARMY. Iya. Sama Ataya juga? Iya dulu. Ataya, Kayla juga ya? Iya. Ya, Aura? Aura enggak. Aura. Aura bukan ARMY ya? Enggak, bukan ya? Kalau si Caca bukan ya? Caca bukan. Oh bukan. Vinda juga enggak? Bukan. Enggak ya, berarti cuman
Caca Ataya, Tika sama Kaila yang paling sering itu ya dulu di kelas tuh. Iya. Ya kan ngomongnya tentang K-pop, BTS, ya kan nyanyi bareng di kelas, ya Iya. kan itulah segala macam. Tapi sekarang sudah bisa ini ya, Tika berubah ya. Dalam artian sudah berkurang gitu. Iya. Nggak ngikutin lagi tentang K-pop. Masih Iya. sih kalau misalnya lewat gitu di Instagramnya baca-baca ada berita apa gini gitu. Atau enggak keluar lagu baru ya dengerin. Oh, Cuma dengerin. udah nggak terlalu ngikutin aja. Oke, Tik lanjut ya. Tika, ini berita yang sedang viral nih, ya. Di koran, di televisi maupun di internet ini banyak anak-anak sekarang yang mengalami gangguan perilaku atau gangguan kejiwaan. Kenapa? Mereka itu sekarang ketergantungan dengan handphone atau gawai. Ketik ya. Jadi selama pandemi ini setahun ini anak-anak itu lebih sering main HP. Ya. Karena mau nggak mau mereka belajar via HP kan. Belajar cuma sejam 2 jam, tapi setelah itu seharian mereka main game online. Ya ketika HP-nya diambil orang tua, mereka marah-marah, ngamuk, depresi gitu kan. Nah ini kan gangguan perilaku ya. Nah sampai-sampai sekarang ada rumah sakit yang menerima 3-5 anak satu hari, Tik. Ya, kenapa? Karena mereka kena gangguan kejiwaan tergantung dengan handphone. Nah, menurut Tika sebagai seorang anak SMA, sebagai seorang remaja milenial, bagaimana Tik? Bagaimana Tika memandang fenomena ini? Menurut aku seharusnya orang tua lebih perhatian gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih yang di bawah umur, masih yang 15 tahun ke bawah lah, itu harus dibatasi HP-nya. Soalnya HP itu kan lebih dari misalnya luas kan, kayak TikTok itu sekarang banyak banget anak kecil yang muncul di TikTok. Banyak gitu. banget kan? Iya. Sosial media tuh ya? Iya, terus jadi kecanduan, jadi pengen HP terus, kalau diambil langsung sensi gitu. Nah itu dia. Iya, menurut aku harus dibatasin si HP-nya. Terus juga kalau mau tuh dialihkan dari HP mungkin ke buku gitu. Dialihkan? Iya. Berarti ke aktivitas lain ya? Iya. Kalau Tika sendiri di rumah itu tergantung sama HP nggak? Lumayan sih, soalnya Lumayan. kan, iya soalnya kan apa-apa di HP ya. Iya. Jadi apa-apa harus buka HP. Kalau misalkan telat dikit infonya nanti nggak tahu apa-apa, terus kok kamu telat sih, apa taunya? Terus nanti kayak tanyain gitu-gitu. Oke. Tapi Tika sendiri kalau misalnya tidak pegang HP itu merasa ada yang kurang nggak? Ada. Ada yang kurang. Tika merasa ini nggak, istilahnya itu gejala no mobile phone phobia? Nggak juga sih kayaknya. Nggak juga ya, nggak juga. Walaupun HP nggak di tangan, tapi masih bisa ya. Masih bisa ngontrol diri ya. Tapi yang di berita ini, anak ini kalau nggak pegang HP dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya, sampai orang tuanya dimaki-maki gitu. Kan gangguan perilaku kan. Nah, jadi menurut Tika harus dibatasi penggunaannya dan dialihkan ke buku misalkan, atau enggak olahraga, atau enggak diajak keluar main di luar. Itu aktivitas lain ya, Iya. ya bermain, olahraga, baca buku gitu ya, dan lain-lain. Itu ya memang sih ini gimana ya, kita melihat fenomena ini juga sekolah pun juga masih di rumah kan. Karena kalau tidak ada HP atau laptop pakai apa gitu kan, bingung kan. Nah, jadi mau nggak mau orang tua lah di sini yang berperan ya. Iya. Orang tua sebagai aktor utama saat ini kan, pendidikan di rumah gitu ya. Kalau Tika di rumah adik 1 atau 2? 2 kan? Yang 1 Raffi ya. Iya. Raffi kelas 5. Kelas 5 sekarang. Itu gimana dia? Kalau dia pakai HP gimana? Dia HP sama mama. Oh, jadi punya belum mama. dikasih HP. Belum ngasih HP. Belum. Jadi berdua mama. Iya. Kalau daring pun pakai HP mama ya. Iya. Oh gitu. Itu lebih aman ya. Iya. Lebih aman daripada pakai HP pribadi. Gitu ya. Itu luar biasa. Oke, Tik. Selanjutnya nih Tik, kemarin waktu itu Mister podcast sama Caca kan. Jadi Mister juga mau tanya hal ini ke Tika nih. Boleh ya? Iya. Boleh. Tik, Indonesia nih Tik, sekarang menempati urutan ke-64 dari 65 negara dalam hal literasi. Ya, apa artinya? Artinya adalah orang-orang Indonesia ini masih suka malas baca buku, Tik.
Ya, bayangin 64 dari 65 negara. Ya. Nah, gimana Tik menurut Tika? Kenapa kok hal ini dapat terjadi, Tik? Menurut aku kesadaran diri belum ada. Soalnya kan apa ya, kayak aku pernah lihat di TikTok gitu, dia ngerasa kalau buku itu kayak udah nggak zaman, sekarang tuh mainnya HP. Walaupun sebenarnya baca buku di HP juga bisa kan. Iya. Terus buka di perpus nasional aja, masukin kata apa kakak gitu kan, langsung bisa kan baca di situ. Jadi gitu sih. Begitu. Jadi itu tergantung ke masing-masing individu ya. Ya. Tapi memang kalau Tika melihat orang-orang di negara kita ini memang masih suka ini ya. Baca bukunya masih malas ya. Iya, tapi ada beberapa juga yang bener-bener kutu buku banget. Kutu buku banget. Kalau menurut penelitian katanya perbandingannya itu 1:1000 di Indonesia. Jadi di antara 1000 orang itu cuma 1 yang kutu buku. Yang lain mungkin sukanya pegang HP atau ngobrol-ngobrol, main segala macam. Jadi makanya kita dalam urutan itu masih paling bawah, Tik, 64 dari 65 negara. Bayangin, Tik, dalam hal kemampuan literasinya, baca bukunya rendah banget. Ya kan? Bahkan masih ada yang buta huruf ya. Ya kan, masih ada kan? Masih, Tik. Masih banyak. Ya, di daerah-daerah Papua itu kan, daerah-daerah yang terpencil ya, masih ada yang buta huruf ya. Itu tugas pemerintah ya. Pemerintah untuk bagaimana agar pendidikan itu bisa merata ya ke Indonesia seluruh wilayah gitu ya. Oke, Tik, lanjut ya. Tika ini kan 9 tahun di DO ya. Dalam artian lingkup pergaulannya kan sempit ya. Rumah tinggal seberang ke sekolah, dekat sekali ya, tinggal 5 langkah gitu kan. Teman-teman juga sekitar sini kan tinggalnya kan, dan juga sekolah Islam gitu ya. Terus masuk ke SMA, ke negeri, keluar Kahuripan ya. Iya. Keluar Kahuripan, keluar daerah yang sangat jauh dan luas ya pergaulannya. Tentunya ada perbedaan ya, perbedaan. Nah, Tika, bagaimana Tika melihat sekarang fenomena pergaulan di SMA? Di SMA ya? Di SMA itu bermacam-macam. Muridnya juga mungkin banyak banget kan. 300-an, ya. Seangkatan 300-an. Seangkatan? 300-an. 300-an? Wah, banyak sekali ya. Iya, jadi banyak sekali ya. Circle-nya juga banyak. Terus apa ya bedanya ya? Lebih kalau di sini lebih kayak sopan gitu kan. Maksudnya terjaga gak gitu ya. Kasar, ya. Terjaga ya. Iya, kalau di sana tuh ya gitu teman-temannya. Kalau di SMA mungkin lebih bebas ya. Iya. Bahasanya mungkin lebih biasa lo gue gitu ya. Iya, terus juga ngomongnya agak sedikit kasar. Iya. Tapi ya maklumin aja lah. Ya, karena memang luas sih ya. Iya. Luas, mereka kan dari SMP mana gitu kan. Jadi memang bergabung jadi satu seperti itu. Iya, saya kebanyakan dari mereka tuh ada yang sekolahnya sama, terus masuk SMA juga sama gitu. Jadi bareng-bareng. Jadi mereka udah punya circle sendiri dari SMP. Iya. Jadi SMA udah bawa di sini aja gitu temenannya. Oh, udah punya ini sendiri ya? Iya. Geng sendiri. Iya, dari SMP-nya. Begitu. Jadi memang kalau dari segi pergaulan memang beda ya. Iya. Memang beda. Kalau Tika itu lebih merasa nyaman seperti apa, Tik? Pergaulan yang memang luas seperti itu atau memang yang teman-temannya memang sekitar rumah atau gimana gitu? Kalau sempit gak enaknya itu pas ketemu orang baru jadi agak gugup gitu, jadi agak bingung mau kenalannya tuh gimana. Tapi kalau misalkan yang di luas yang kayak di SMA gitu, enaknya kalau mau nanya ke dia bisa, terus juga nggak usah malu-malu, terus juga banyak kenalan gitu. Banyak kenalan juga ya? Iya. Jadi lebih luas lagi? Iya, terus juga apa ya, kayak organisasi jadi klub gitu. Kalau di sini kan kurang aja. Iya betul, jadi memang kalau SMA mah udah lebih ke arah dewasa ya, sudah banyak aktivitas yang dilakukan ya. Oke, Tik, di SMA ini apa ilmu baru yang Tika dapatkan? Ilmu baru gimana tuh maksudnya? Mungkin dalam ilmu praktek, ilmu apa, pengalaman baru. Ada nggak yang Tika dapatkan? Kalau pengalaman baru itu isi adaptasi dari SMP ke SMA. Seperti apa? Soalnya kan kalau yang tadi aku bilang kalau di SMP itu kan mungkin lingkup pertemanan kecil gitu aja kan. Pas udah masuk SMA tuh
ya mau nggak mau harus berbaur gitu, terus ikut organisasi biar banyak temennya juga, banyak kenalannya juga. Itu sih bedanya, beda banget itu sama Ya. guru. Oh, berarti itu kan hanya di lingkup apa namanya suasana gitu ya, Iya. suasana ya, lingkungan. Kalau dari ilmunya, skillnya, Kalau dari ilmu skill, akademis kali iya ya, iya apa yang didapatkan? pelajaran baru gitu, kimia. Kimia ada baru, Iya. oh baru ya, Kimia baru. kimia baru. Setelah itu, Setelah itu apa ya, itu doang sih. itu aja. Kalau skill baru ada nggak, Tik? Keterampilan baru? Misalnya Tika di SMA ini jadi lebih bisa bicara di depan orang banyak gitu, atau gimana? Iya sih, lebih berani buat ikut tanya jawab gitu. Soalnya kan banyak orang mau jawab tapi malu-malu gitu kan, takut salah atau takut perspektif orang ke kita tuh jadi aneh, apa sih nih orang nggak bisa jawab inian. Tapi mulai lama-lama mulai berani buat ngomong gitu. Salah juga nggak apa-apa, yang penting udahlah terobos aja. Yang penting mencoba gitu ya. Iya, Iya dong, harus gitu kan. iya, Kalau udah kita mencoba, berani, insya Allah kita bisa belajar tuh, ya ilmunya di situ kan, langsung praktek, ya. Practice makes you perfect, gitu. Kalau istilah motonya gitu ya. Tik, berarti Tika ini kalau nanti sekolah normal ke sekolah naik apa, Tik? Pan naik angkot. Naik angkot. Iya. Iya, berarti. Masa jauh juga kan, nggak ada yang apa ya, ayah kerja juga. Iya betul. Dia naik angkot ya. Iya, Berarti nanti bener-bener masuki dunia baru nih. iya, Di sekolah kan tinggal selangkah, 2 langkah kan, di Iya. SMP kan, di Iya. SMP, SD kan, di DU kan, sekarang SMA sudah keluar jauh. Ya berarti harus naik angkot. Ya, yang penting hati-hati ya, iya. jaga diri baik-baik ya. Apalagi Tika kan anak taekwondo kan, kalau ada yang aneh-aneh langsung libas. Oke Tika, ini segmen terakhir ya. Iya. Ya, Tik, coba Tika berikan nasihat atau pesan buat teman-teman yang di rumah yang sedang nonton podcast kita hari ini, dan juga mungkin buat adik-adik kelas SMP yang sedang nonton juga, yang masih sekolah di Dinamika Umat. Nah, coba ya, ini ada pesan atau nasihat dari Kak Tika. Silakan Tik. Oke. Kalau buat kelas 9 yang mau masuk SMA, kalau bisa banyak-banyakin ikut organisasi, terus juga ikut eskul yang bisa apa ngembangin diri kalian, terus juga banyak kenalan, banyak teman gitu. Terus juga jangan sampai salah masuk circle pertemanan yang buruk gitu loh. Saya baik banget kan pasti di, apalagi kalau buat yang negeri itu banyak banget temennya, banyak juga circle-circle-nya bermacam-macam, jadi hati-hati aja. Terus juga kebiasaan di DU jangan dihilangin, baca Al-Quran, terus juga sholat lima wajibnya, sunahnya itu jangan dilupain, harus di apa masih dipakai juga lah kalau di rumah gitu seenggaknya. Terus juga jangan nunda-nunda, soalnya di SMA itu makin banyak juga tugasnya, jadi rasa tanggung jawabnya makin besar. Jadi kalau bisa jangan nunda-nunda gitu. Itu aja nggak bisa. Oke, itu ya. Oke. Iya, oke. Ya oke, good. Ya, nggak jangan. Ya, jadi itu pesan dari Kak Tika ya. Tadi yang paling penting tuh ya, kebiasaan di DU harus terbawa di rumah ya. Iya. Baca Quran, sholat, menjaga adab ya. Itu penting banget apalagi untuk alumni ya. Iya. Gitu. Kalau Tika kira-kira masih ini nggak menjaga di rumah? Masih dikit-dikit. Insya Allah ya, Iya. baca Quran ya kan, Masih. sholat 5 waktu kan. Masih. Ini kan tambah duha insya Allah ya. Iya. Iya. Ya, menjaga pergaulan ya, jangan pacaran. Setuju? Fokus ke sekolah ya. Oke ya. Baik, yang di rumah, anak-anakku semuanya, ayah bunda, para guru yang sedang menonton, terima kasih. Hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Amanda Kartika Rahmawati, alumni 9 tahun DU dan sekarang kelas 1 SMA di SMA Negeri 2 Bogor. Oke, Tika makasih ya. Ya. Sudah hadir ya, Ya, mudah-mudahan ya di sekolah juga sukses, Amin, semakin amin. lancar studinya dan semua impiannya semoga terwujud. Amin. Ya. Jangan lupa sering-sering main ke DU, berikan motivasi untuk adik kelasnya, inspirasi agar nanti bisa prestasinya bisa sama atau lebih hebat dari Katika. Ya, insya Allah ya. Oke, yang di rumah, thank you ya yang sudah menonton. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang insya Allah lebih luar biasa lagi. Kita closing ya. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.